Menurut saya mendidik untuk membayar itu masih perlu waktu, ya. Seperti pay TV ngelawan free to air, ya, akan perlu waktu. Kalau ada yang nggak nggak ya agak bagus free, kenapa enggak kan? Discussion kembali hadir. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Guntur Siboro. Apa sih yang akan kita bincangkan hari ini? Tentunya banyak sekali karena Bapak Guntur ini terkenal sudah malang melintang di dunia OTT, telekomunikasi, dan sejenisnya. Hai Pak Guntur. Halo Mbak Yeni. Apa kabar Pak? Baik, baik. Oke Pak, kita bicara soal video streaming ya Pak ya. Tahun 2020 kan sempat kembali meningkat ya Pak popularitasnya karena pandemi gitu. Bapak melihatnya akselerasi video streaming di Indonesia terdongkrak nggak sih Pak sepanjang tahun 2020 kemarin, dan akhirnya sekarang sebagian masyarakat yang tadinya nggak aware, nggak mau subscribe, jadi subscribe Pak? Iya, jadi secara umum saya katakanlah namanya online video ya, OTT mungkin ya, karena berbagai OTT memiliki berbagai bisnis model. Ada yang premium, ada yang freemium, ada yang memang berbasis advertisement. Jadi kadang-kadang susah juga membagi mereka dalam berbagai kategori yang jelas ya. Kadang-kadang nyambung. Pasti. Jadi sejak pandemi terjadi itu terjadi peningkatan traffic yang tinggi. Bahkan ini tentunya saya hanya lihat berbagai data yang ada, belum tentu benar ya, tapi beberapa konsultan menuliskan data itu sampai 60% peningkatannya Q on Q ya. Jadi Q2 itu meningkat 60%, Q3 itu meningkat 60% terhadap Q2, kemudian agak tapering ya di Q3 dan Q4. Jadi peningkatannya luar biasa dari sisi traffic ya. Namun dari sisi revenue tidak setinggi traffic. Kenapa tadi? Karena ada bagian-bagian yang free ya. Jadi bagian-bagian yang free itu meningkatkan traffic namun tidak meningkatkan revenue. Tapi tetap meningkat. Katanya sih saya dengar dari teman-teman di pasar ya, kira-kira 30-40% peningkatan revenue-nya. Jadi kalau traffic-nya 60-70%, revenue-nya kira-kira 30-40%. Karena sebagian besar orang konsumsinya adalah konten-konten yang gratis. Nah, namun saya dengar atau saya perhatikan di Q3 dan Q4 itu agak mendatar. Nah, ini mungkin disebabkan oleh karena traffic meningkat tinggi, namun ketersediaan konten baru itu nggak sebanyak yang biasanya. Kenapa? Karena produksi konten juga terganggu oleh pandemi kan ya. Film baru juga berkurang. Tidak bisa produksi ya Pak ya? Ya, susah produksi sehingga ketersediaan kontennya juga berkurang. Jadi kebanyakan orang akhirnya mungkin menonton konten-konten yang ada saja yang lama, tapi tidak ada konten yang baru ya. Karena ini masalahnya masalah global kan. Jadi supply konten dari Korea, dari Amerika, dari India, dari manapun itu agak terganggu ya. Jadi mungkin itu tantangan industrinya tahun ini terutama adalah ketersediaan konten-konten yang lebih baru. Kalau kita lihat dari konten ya Pak ya, mungkin kalau Bapak familiar dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat pada saat awal pandemi dengan shutdown-nya Quibi Pak, Bapak mungkin sempat dengar. Mereka kan tadinya kan mau positioning sebagai mobile video streaming, mau kayak TikTok, cuma kontennya konten ala film-film Hollywood gitu Pak. Tapi ternyata tidak bisa diterima dengan pasar dan akhirnya mereka harus tutup gitu. Dari sisi konten dan user targeting, idealnya untuk platform seperti ini to millennials atau mungkin ada diferensiasinya Pak. Kalau di Indonesia kan sekarang ada yang suka drakor khusus drakor, ada yang suka olahraga khusus olahraga gitu, ada yang film Hollywood atau konten original Indonesia ada gitu. Sebenarnya dari sisi konten kalau di Indonesia idealnya seperti apa sih Pak? Bapak udah ya, jadi sebenarnya dari sisi pemain OTT itu bisa dilakukan fokus ya, tapi nggak bisa juga menolak berbagai macam konten. Jadi misalnya ada satu OTT konsentrasinya drakor ya, tapi dia juga punya konten Jepang, Cina, Barat, ya Indonesia, bahkan anak-anak. Karena kadang-kadang satu subscription itu juga di-share oleh keluarga ya. Suami, istri, anak-anak. Jadi
bisa fokus, menurut saya boleh fokus dan harus fokus karena nggak mungkin semua satu pemain itu punya konten semuanya, nggak mungkin. Yeah. Karena terlalu mahal dan bisnis modelnya pasti akan problem ya. Jadi boleh fokus, tapi pasti selain fokus juga tetap ada di peripheralnya tuh ada konten-konten lain yang memang dicoba ya. Jadi kalau kita misalnya contoh, kalau kita konsentrasi konten olahraga saja, katakanlah Liga Inggris ya. Berarti hanya yang menonton nanti Sabtu Minggu, kan repot juga kan. Ya karena hari-hari lain kan tidak ditonton orang. Jadi ya Mola TV lah contohnya ya. Dia punya Liga Inggris ya, olahraganya banyak. Tapi sekarang dia merambah yang lain juga, sama HBO Go ya, karena di hari-hari lain kan harus diisi juga ya. Apakah orang yang suka Liga Inggris tidak nonton film? Kan nonton juga kan. Jadi nggak eksklusif sebenarnya. Jadi itu ada irisan-irisan ya, penonton sport juga nonton film, penonton sport. Bahkan kalau kita lihat Mola itu ada Mola Live ya sekarang ya. Kemarin wawancara dengan Francis Coppola misalnya ya kan. Jadi fokus itu boleh, tapi pasti setiap OTT operator itu akan juga ambil berbagai konten ya. Contoh Disney lah ya, Disney Plus ya. Kalau kita lihat Disney atau Netflix sekarang, saya coba lihat dari berbagai survei dan analisa ya, top 10-nya udah bukan hanya konten Barat ya. Kalau Netflix itu katanya di top 10 itu ada beberapa konten Korea. Ya. Kemudian malah Korea. Disney ada India Pak. Iya, India, Korea. Di Disney Plus juga katanya film Indonesianya juga banyak kan. Iya. Jadi memang karena setiap hari harus diisi kan. Jadi mungkin itu yang menjadi. Jadi fokusnya boleh, tapi saya kira sebagai OTT operator pasti akan memiliki berbagai konten juga untuk melengkapi. Karena segmennya belum tentu individual, tapi juga ini ya. Juga family. Berbagai, Kita pernah ngobrol soal ketika banyak big studio yang akhirnya bikin konten sendiri Pak, bikin platform sendiri seperti Peacock, NBC gitu ya, mungkin itu dari television ya, kemudian Disney bikin Disney Plus Hotstar, dan yang terbaru ini Netflix katanya di Januari ini The Office akan ditarik Pak, karena akan dikembalikan lagi ke Universal kalau nggak salah ya. Saya kurang yakin juga. Artinya bagi mereka produk yang memiliki produksi sendiri akhirnya sekarang udah mulai mengklaim dan akhirnya bikin sendiri Pak. Bapak melihat tren itu akan banyak terjadi nggak sih Pak secara global? Iya, sedang terjadi ya. Tapi sedang terjadi ya. Problemnya begini, bisnis ini terutama yang premium ya, itu kan kalau kita buat bisnis plan, tentunya selain customer, kita juga harus bicara cost ya, investment ya. Nah, investment terbesar, cost terbesar adalah konten, ya kan? Iya. Nah, problemnya ketika ini pengalaman saya ketika membuat bisnis plan OTT ya, itu sangat susah untuk memprediksi konten cost, ya kan? Kalau kita berada di industri lain, katakanlah bahkan industri kesehatan ya, vaksin, kita bisa prediksi kira-kira cost-nya kan. Kalaupun ada growth ya 10%. Di telekomunikasi juga gitu ya. Investasi untuk BTS ya itu nggak akan meningkat. Tapi harga kreatif aset ya, konten itu bisa dari 0 sampai infinity kan. Problemnya itu tantangannya. Ketika saya buat bisnis plan, misalnya konten cost saya tahun 2020 katakanlah X. Tahun depan naik atau enggak? Sangat tergantung kepada supply, sangat tergantung kepada value yang diberikan penyedia konten ya. Jadi kalau kita bisnisnya pakai Kijang misalnya, Innova, kita tahu kira-kira harga Innova berapa. Tahun depan pun kira-kira kita tahu ya. Tapi kalau konten itu ya ada yang dari $100.000 sampai $50 juta. Nah, ini yang menyebabkan sehingga akhirnya pemain OTT itu untuk bisa mengkontrol atau merencanakan bisnis plan dengan baik, akhirnya memang membuat konten sendiri, ya kan? Itu yang bisa dia kontrol. Kalau kontennya adalah milik orang lain, akan susah, ya kan? Nah, problemnya, jadi fenomena ini sudah berjalan bertahun-tahun sebenarnya. Tapi baru kita lihat tahun kemarin ya, misalnya dengan Disney Plus dan HBO Go. Kenapa? Karena konten-konten mereka sudah sempat dulu ada legasi kontrak dengan orang lain. Iya. Ya kan?
dia tunggu sampai berakhir baru dia mulai menyelenggarakan dengan OTT, karena konten-konten lama itu kan sudah sempat dibeli oleh berbagai pemain OTT ya, termasuk Netflix ya. Konten Disney banyak di Netflix ya. Tapi dengan berjalannya waktu dia mulai tidak dia renew, tidak dia perpanjang ya. Nah, itu membuat apa? Netflix harus makin membuat konten sendiri kan. Karena pemain-pemain itu nggak mau memperpanjang dan dia bermain sendiri di OTT. Jadi sekarang studio menjadi OTT. Tadinya studio adalah pencipta konten. Dia nggak mau main bisnis di direct to customer ya, D2C ya. Dia maunya B2B ya, business to business. Tapi dengan situasi seperti ini, yang direct to customer itu buat konten sekarang, sehingga hampir semua studio konten akhirnya merambah ke D2C ya, direct to customer. Jadi itu situasinya. Kalau di Indonesia bisa dilakukan juga nggak sih Pak seperti yang dilakukan oleh Disney Plus dan HBO ketika kebanyakan nih mungkin di Indonesia production house-nya mungkin ada beberapa dan mereka punya konten yang lumayan banyak. Bisa nggak sih Pak mereka main sendiri tanpa kerjasama dengan platform yang sudah hadir kayak Netflix kan sudah ada sineas Indonesia yang kerjasama gitu. Kalau ternyata produk Indonesia mau bikin sendiri nih Pak, bisa bersaing nggak sih Pak dengan produk asing Pak? Bisa, secara teori bisa. Tapi elemen kedua dari bisnis ini tadi kan konten ya. Elemen kedua adalah teknologi. Yang susah ya. Membangun apps yang bagus. Jadi memang harus membangun apps yang secara video engineering bagus. Jadi, nah ini kendalanya ya. Beberapa pemain Indonesia kan masuk juga ya. Ada video, ada MNC Now ya, tapi perlu skala untuk melakukan itu. Jadi kalau bagi pemain-pemain kecil agak susah ya, Genflix juga ada ya. Jadi bagi pemain-pemain lokal menjadi kendala ya. Nah, satu lagi yang membuat menjadi kendala atau lebih mudah untuk menjualnya daripada bermain sendiri adalah banyak pemain-pemain asing ini, Netflix, Disney Plus dan lain-lain, menawarkan harga yang gila-gilaan untuk konten lokal, ya kan? Betul, jadi kalau saya pemain lokal, daripada saya repot ngurusin teknologi, ngurusin bisnisnya, ada yang nawar dengan harga Hollywood, ya saya mau aja. Nah itu problemnya, ya. Jadi agak susah sekarang ya. Terus terang saya lihat di pasar untuk mencari konten lokal susah sekarang, karena sudah dibabat habis sama pemain-pemain dunia ini, global ini. Di Disney Plus Hotstar sampai ada lokal Pak, jadi ada channel sendiri, wah benar-benar eksklusif banget ya Pak ya. Bagi para konten kreator, bagi para sinias Indonesia ini bagus ya. Artinya value yang diberikan untuk konten lokal semakin meningkat ya. Ya belum sekelas Hollywood tapi sudah mengarah ke sana ya. Jadi ini yang mungkin ini bisa mendorong industrinya. Content creation-nya akan lebih baik ya, tapi ada kendala sekarang pandemi, ini menjadi problem ya. Kalau pandemi berlalu mungkin akan lebih banyak lagi sinias-sinias muda yang bisa memproduksi konten yang mendekati kualitas dan suspense cerita yang mendekati Hollywood mungkin ya. Iya. Kita bicara tahun 2021 ya Pak, seperti yang sudah terjadi di Amerika kan, film-filmnya Warner Bros semuanya bakal tayang di HBO Max Pak, meskipun nggak sampai tahun 2022, rencananya sih mereka akan setahun aja Pak. Dan ini sudah terbukti dengan meluncurnya Wonder Woman 1984 ya Pak ya, khusus di HBO Max, di streaming, karena pandemi ini Pak, orang jadi males ke bioskop. Tahun 2021 akan banyak lagi nggak sih Pak streaming yang muncul, atau mungkin pemain-pemain besar seperti Disney Plus, Hotstar, dan HBO, Amazon, dan Hulu akan lebih kuat lagi positioning-nya, atau mungkin akan mulai tergoyahkan nih Pak dengan production house atau studio besar yang bikin manuver seperti yang dilakukan oleh Warner Brothers dengan HBO Max ini Pak? Kelihatannya arahnya ke sana ya. Jadi mungkin kalau saya sih senang Pak, karena saya senang banget streaming daripada ke bioskop gitu kan Pak ya. Tapi kan orang-orang yang senang ke bioskop kan jadi sebel gitu ya Pak ya? Sebenarnya ini kan nggak eksklusif juga, bisa suka nonton streaming tapi juga suka nuansa bioskop juga boleh, kan nggak ada masalah. Ini merubah industrinya memang, jadi studio-studio besar
tentu harus memikirkan bagaimana mendistribusikan kontennya. Ya. Dan yang paling mudah sekarang memang semuanya karena online ya, paling mudah online. Jadi saya pikir studio-studio besar akan mengarah kepada online ya. Orang memprediksi dulu ketika Netflix, Hulu dan segala macam ada di Amerika, bioskop akan mati di Amerika. Enggak juga tuh. Iya. Jadi tetap aja karena ada aspek lain yang aspek di luar menonton dari bioskop ya. Iya. Aspek sosialnya, aspek family dan segala macam ya. Nggak masalah sih nonton di rumah dengan popcorn, tapi rasanya agak beda gitu ya kan. Jadi menurut saya tidak akan merubah itu. Apalagi ya di Indonesia ini agak aneh juga ya. Penetrasi penetrasi bioskop itu rendah di Indonesia. Rendah sekali ya. Hanya ada sekitar 2.000 screen untuk 270 juta penduduk. Wow. Jadi kalau dipikir artinya potensi perkembangan bioskop masih tinggi. Kenapa? Tadi keperluan itu ya memang sekarang itu dipenuhi oleh OTT ya. Tapi saya pikir kalau ada bioskop di kota-kota kecil juga itu akan aspek sosialnya akan tetap menjadi demand ya bagi orang ya. Jadi menurut saya dua-duanya akan tumbuh, tapi tren bahwa studio akan main di direct to customer itu akan terjadi dan sedang terjadi, dan saya kira semua studio besar akan melakukan itu. Apalagi dengan situasi sekarang. Satu lagi Pak, kalau di Indonesia perang harga akan sangat berpengaruh kepada subscription nggak sih Pak? Apakah semakin murah platform menawarkan harga, semakin orang tertarik, atau when it comes to content, orang nggak akan peduli selama kontennya bagus, mereka bersedia bayar mahal. Bapak ngelihatnya seperti apa sih Pak? Belajar dari pengalaman waktu di Hook sampai saat ini Pak. Iya, jadi memang seperti waktu saya pernah jadi CEO Pay TV ya. Yeah. Problem dari Pay TV, problem dari online video itu adalah ekspektasi orang bukan murah, malah nol, gratis. Itu problemnya. Ya, benar. Iya, jadi karena kalau kita itu di Indonesia atau global Pak? Itu global, karena milenial misalnya. Karena kita tuh udah terbiasa nonton video ya, YouTube sudah mengajari kita dan banyak itu gratis ya. Nah, oleh karena itu melatih untuk membayar itu susah. Ya, melatih untuk membayar itu susah. Jadi harus dibuat kemudahan-kemudahan ya. Jadi kalau kita harus misalnya throttling, harus lakukan banyak hal ya. VPN baru bisa akses itu kan susah. Jadi harganya tidak boleh terlalu mahal, tapi kemudahannya tinggi. Nah itu banyak kemudahan dari apps-nya dan segala macam. Jadi itu kuncinya menurut saya. Orang akan bersedia bayar 60.000, 70.000 kalau experience-nya menyenangkan kan. Sekarang contoh ya misalnya terlalu banyak film juga dalam curation nyarinya susah. Iya. Nyarinya juga susah. Jadi harus ya curation desainnya juga harus baik ya, kemudahan-kemudahan ini. Jadi kalau kita pergi ke bioskop kan jelas kita ya paling pilihannya antara 3 sampai 5 film ya. Tapi kalau kita mau nonton di OTT ini seribuan nih, saya mau nonton apa? Akhirnya lama habis waktu untuk menetapkan mau nonton apa. Akhirnya nggak jadi. Jadi memang curation itu ya sangat penting ya. Jadi menurut saya mendidik untuk membayar itu masih perlu waktu ya. Seperti Pay TV ngelawan free to air ya, akan perlu waktu. Kalau ada yang agak bagus free, kenapa enggak kan? Tapi kemudahan-kemudahan, convenience itu akan membuat orang lebih mudah. Sekarang membayar juga convenient ya. Bisa bayar dengan GoPay, dengan nonton OTT bisa. Itu membuat mudah ya. Subscription itu. Dulu waktu kita di Hook kita kasih 1 hari ada, 7 hari. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan ya. Jadi sebenarnya bukan soal harganya, tapi kalau kita memberikan kemudahan-kemudahan, convenience, maka orang akan bisa accept. Jadi itu kuncinya. Kalau soal membayar semua nggak mau membayar sebenarnya. Karena YouTube sudah mengajari kita free. Iya. Oke Pak Guntur, terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Kita tunggu kejutan-kejutan baru dari Pak Guntur ya Pak ya, sebagai penggiat OTT nih. Oke. Terima kasih Pak. Selamat bekerja kembali. Oke, bye.